Ya, pada hari ini saya akan membahas T.A.C. Arista Hutapea. Nah, jadi hari ini baru pertama dia ini. Masih bab 1. Sekarang kita lihatlah panduan apa saja itu. Bab 1 itu terdiri dari 1.1 latar belakang pemilihan judul. Latar belakang menjelaskan apa, mengapa, dan pentingnya penelitian. Dan satu lagi, secara umum dicantumkan masalah atau fakta yang terjadi secara empiris. Dilanjutkan dengan penjelasan kondisi ideal yang seharusnya. Nah, dan disampaikan peranan hasil tugas akhir memecahkan masalah tersebut. Kalau bisa, hasil penelitian atau tugas akhir sebelumnya. Nah, itu dulu 1.1. Sekarang kita bukalah 1.1 si Arista. Nah, pertama Arista, ini kalau saya lihat hurufmu ini salah ya. Huruf standar itu adalah Times New Roman 12. Nah, dan spasi itu 1,5. Untuk tulisan, untuk gambar atau tabel, itu spasi adalah 1. Kita lihat saja panduannya ya. Di sini jelas dikatakan mengenai, kita lihat di sini. Daftar pustaka, penulisan nama, kertas 70 A4 ya, ini A4. Terus pengetikan Time New Roman 12. Bisa dikecilkan minimal font 10 kalau untuk tabel ini ada. Nah, itu kan. Nah, spasinya kita lihat jarak antara dua baris adalah 1,5 spasi. Nah, daftar pustaka itu 1 spasi. Jika antara hal ini didahului dengan 6 poin. Batas tepi 3, atas kiri 4, bawah 3, kanan 3. Nah, ruang yang terdapat di halaman harus diisi penuh atau full block. Ya, oke. Kita lihat lagi punyamu. Jadi, yang ini Arista bikinlah Times New Roman 12 ya. Dan ini pun dia kan paragraf inden. Inden itu kan ini awal paragraf, ada masuk. Ini dia umpamanya 1. Dia rapatkan saja ini semua ke sini, jangan seperti ini ya. Nah, atau kalau kau tak percaya, kita lihat, kita googling contoh paragraf inden. Kita lihat di sini ya. Contoh paragraf Indian. Indent.
Inilah kita bikin. Nah, inden. Kok inden? Nah, ini dia. First line indent dan hanging indent. Nah ini cara. Nah inilah dia indent. Nah, ada di sini bedanya ya. Jadi dia datar, semua lurus ini. Lurus ini baru gini dia. Tidak ada yang. Nah, kalau itulah ya. Jadi coba kalian lihat di situ ya, hati-hati mengetiknya. SDM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah perusahaan. Persaingan yang ketat menuntut manusia untuk dapat meningkatkan diri mereka masing-masing agar dapat bersaing dengan SDM lainnya. Salah satu kegiatan paling penting dalam MSDM ialah kegiatan mendapatkan orang-orang tepat bagi perusahaan atau rekrutmen, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, sangat memperhatikan proses rekrutmen karyawan. Karena, ini kau perbaiki ya, ini salah. Karena, ya, salah satu modal penting atau human capital bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, maka diperlukan karyawan yang cakap, terampil, serta berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berbeda dengan mesin atau material lain yang bersifat pasif. Karyawan merupakan aset utama perusahaan yang berperan aktif dalam perencanaan dan juga sebagai pelaku dari aktivitas perusahaan. Sebab karyawan merupakan pikiran, perasaan, keinginan, status, pendidikan, kelamin. Ini aku tak mengerti ini, Arista. Apa maksudnya di sini? Karyawan merupakan. Ini kau perbaiki dulu ya, ini tanda tanya sama saya ini. Apa itu? Potensi inilah dimanfaatkan dengan optimal agar karyawan memberikan kontribusi yang optimal bagi pengembangan perusahaan. Ini jangan dibiasakan dalam tulisan ilmiah ya, jangan buang saja ini. Proses perekrutan bla 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 ini bukan awal kalimat ini yang bagus ya. Untuk awal kalimat yang digunakan sebagai karya ilmiah. Karena tugas akhir skripsi laporan PKL itu termasuk karya ilmiah. Maka kita harus pakai bahasa yang resmi, bahasa yang bagus. Teknik khusus untuk dapat melihat calon karyawan mana yang betul-betul memenuhi syarat yang telah ditetapkan. PT Van Marine Batam adalah perusahaan manufaktur untuk suku cadang peralatan kapal. Perusahaan ini juga melakukan proses rekrutmen karyawan dengan menggantikan posisi kosong karyawan yang sudah keluar demi mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan berdasarkan pemaparan di atas.
penulis tertarik prosedur rekrutmen karyawan. Nah, jadi Arista, kalau saya lihat ya, ini yang kamu tulis ini belum memenuhi syarat. Syarat untuk menjadi latar belakang. Kenapa belum memenuhi syarat? Karena di dalam bab 1 atau 1.1 ini harus kita ceritakan fakta empirisnya. Fakta apa yang terjadi di perusahaan Fen Marine Batam itu? Nah, kalau saya lihat, tak ada fakta atau angka yang kau tunjukkan. Maka, saran saya ya, ini Arista. Nah, sebelum kau masuk ke dalam ini yang kalimat pernyataan permasalahan ini, kau ceritakan, ini udah bagus kau ceritakan. Tampilkanlah bukti empiris. Apa itu bukti empiris? Karena kau di sini prosedur rekrutmen. Coba tampilkan tabel berapa karyawan yang ada. Karyawan di PT Fen Marine Batam FMB. Terus, kalau bisa udah tampil karyawannya, di situ ditampilkan bagian atau departemen yang paling sering atau paling banyak membutuhkan karyawan baru. Atau paling mana yang paling sering gonta-ganti karyawan bagiannya umpamanya, atau bukan karena gonta-ganti, umpamanya bagian produksi. Pada saat kamu PKL di sana, ya, ternyata banyak orderan. Banyak orderan perusahaan. Jadi perlu banyak karyawan baru. Ceritakan. Jadi bisa kita lihat apa fakta empiris yang terjadi di perusahaan itu. Jangan tiba-tiba kau bilang, ya betul memang semua perusahaan membutuhkan karyawan atau rekrutmen. Tapi sekarang ini kan tak bisa hanya cakap-cakap, harus ada faktanya. Ya, kau tampilkan tabel. Umpamanya, ceritakan sedikit akibat order yang banyak begini-gini, banyak dibutuhkan karyawan bidang produksi. Atau untuk meningkatkan penjualan yang saat ini berkurang, dibutuhkan tenaga salesman yang banyak. Ya, banyak saja itu ya, kalau kau mau menceritakan apa yang memang terjadi di sana ya, bisa kau tanya-tanya waktu PKL dulu ya. Nah, rumusan masalah PAT, ini kau perbaiki yang salah-salah gini, adalah bagaimana prosedur rekrutmen karyawan. Oke lah, tak masalah. Nah, kita lihat dulu panduan. Rumusan masalah boleh pernyataan atau pertanyaan. Baru sesudah 1-2 bikin batasan masalah. Baru 1-4 batasan masalah. Berarti kalau di sini ini di 1-3 adalah batasan masalah. Batasannya apa saja? 1, hanya karyawan PT FMB. Kedua, batasannya dilakukan pada tahun 2021. Itu kan batasan ya. Oke. Nah, atau batasan lagi, hanya umpamanya ketiga pada bagian produksi.
Nah, ya, jadi perekrutan itu hanya pada bagian produksi, tidak untuk semua karyawan PT FMB. Ya, Ariesta. Nah, kita lihat tujuan penulisan 1.4. Bersifat yang ingin dicapai berhubungan erat dengan simpulan, berarti tujuan penulisan ini adalah mengulangi dari rumusan masalah. Kalau di sini bertanya bagaimana, jadi di sini adalah mengetahui, ya udah betul. Nah, manfaat kita lihat 1.4, 1.5, manfaat dilakukan untuk berbagai pihak, misalnya untuk institusi penulis, perusahaan, masyarakat luas, dan biasanya untuk Polmed. Pertama biasanya ada tiganya itu, sama kayak laporan PKL ya kan. Manfaat itu biasanya ada tiga. Satu, untuk penulis. Kedua, boleh kau bikin perusahaan. Boleh kau bikin Polmed. Ketiga, kau bikinlah Polmed ya. Nah, itu dia, tiga itu saja yang manfaat. Sistematika penulisan. Nah, ini biasalah ya. Nah, ini yang tadi jangan lupa kau Times New Roman. Terus penulisan jangan kayak gini-gini. Ini rapatkan kemari semua sesuai, dia lurus saja. Ya, barangkali itu saja dari saya, Arista. Terima kasih, semoga bermanfaat.